Cerita berawal dari kedatangan sebuah meteor yang mendekati bumi ribuan tahun silam. Meteor bukan sembarang meteor. Meteor yang satu ini ibaratnya adalah Bang Ojol dari planet lain yang membawa sesuatu yang mengerikan. Meteor akhirnya jatuh di sebuah daerah yang jika di masa sekarang adalah negara Skotlandia. Kelihatannya emang meledak, tapi sebenarnya ini adalah proses keluarnya makhluk luar angkasa. Monster berupa tentakel ini kebilang besar dan mampu hidup dengan anggun di bumi. Lalu si monster masuk ke sebuah goa yang akan ia jadikan rumah pribadinya. Seiring berjalannya waktu, sang monster menjadi petaka bagi manusia purba yang hidup dari goa ke goa, termasuk leluhur keluarga Mang Yadi. Mereka tidak tahu goa tempat mereka berlindung saat ini adalah sarang si monster gurita. Selain memangsa, makhluk yang bisa membelah diri ini mengumpulkan tulang-tulang manusia. Untuk apa ya? Dan inilah. Lanjut kita beralih ke tahun 70-an. Ketika seorang pria bernama Price tertarik dengan banyaknya kasus orang hilang di pedalaman Skotlandia. Price adalah seorang jurnalis cutbray yang punya anak perempuan yang juga hobi dengan petualangan. Lalu dengan menenteng kamera, ia mencari goa yang diduga tempat menghilangnya orang-orang. Semakin jauh memasuki goa, Price mendengar suara-suara aneh yang terdengar banyak dan kian mendekat. Tapi bukannya takut, yang ada ia malah semakin penasaran. Kematian Price menjadi pertanyaan besar bagi anaknya yang bernama Lucy. Bahkan saat dirinya sudah menjadi seorang ibu, ia tetap mencari ayahnya sampai Lucy pun kini dinyatakan menghilang. Olive adalah anaknya Lucy yang sejak 2 minggu yang lalu tidak terdengar lagi kabarnya. Lalu dari salah satu buku harian sang ibu, Olive merasa yakin ibunya itu pergi ke pedalaman hutan untuk mencari jawaban akan menghilangnya Price. Jelas sampai sini? Price adalah si kakek yang menghilang di tahun 70-an. Sementara Lucy yang merupakan anaknya gagal menemukan si kakek dan malah ikutan menghilang. Dan karena alasan itulah Olive mengajak teman-teman haridangnya untuk mencari ke goa kematian seperti yang tertulis di buku harian ibunya. Karena ia merasa yakin di goa itulah ibu dan kakeknya kini berada. Wow, check out that view. Olive dan keempat sahabatnya benar-benar akan pergi ke pedalaman hutan Skotlandia. Keempat orang ini pun bukan cuma beban melainkan mantan tentara bayaran dan para calon ilmuwan yang tertarik akan rumor goa kematian. Tak lama kemudian mereka melihat si gaul Ashley, seorang vlogger papalidan yang suka nebeng demi sebuah konten perjalanan. Para belalai pun tertarik untuk memberikannya tumpangan karena selain cantik, Ashley bisa menambah keseruan pencarian mereka. Again, never underestimate the power. The big biker. The one and only, you guys. Olive gak mungkin melarang Ethan, si pemilik mobil yang paling gak bisa diam kalau soal urusan barang pecah belah. Lalu Ethan dan Nick mengajak Ashley ke dalam ekspedisi goa kematian yang membuat vlogger cantik ini langsung bersemangat. Yep. Plans. I think we found something more. I vote no. Is that okay with everyone? Keberadaan Ashley membuat para ciwi gedek karena selain paling cantik, ia kebilang bawel melebihi sales magicom pintar. Terlebih lagi ini adalah misi berbahaya yang berurusan dengan nyawa. Tapi menurut Ethan, Ashley akan sangat berguna, terutama untuk mendokumentasikan misi pencarian ibunya Olive. What do you get out of it? Oh, got space. See? She's practically paying her way already. I can nation it. All the equipment these guys have come prepared with. I hear this place is rich in some... Nice. Sampailah mereka di sebuah kabin yang berada di pinggiran hutan. Mereka pun akan menjadikannya tempat istirahat polor sebelum menyusuri hutan esok hari. Castles that were haunted this week, but Olive kecewa karena tidak sempat mengetahui kepergian ibunya. Ia pun takut jika sampai sesuatu yang buruk menimpa sang ibu yang kini entah ada di mana. used to call me ages ago. So which one do you fancy then? Ethan katanya sudah tidak sabar ingin segera ke hutan dan menggelar tenda. Karena baginya lebih penting berduaan dengan ciwi-ciwi daripada mikirin goa kematian seperti yang dikatakan orang-orang. Catching something.
Emergency blanket? Emergency. We should probably start looking for Harrison. I could go for a pint. Di malam pertama mereka mendatangi satu-satunya bar di pinggiran hutan yang terdapat banyak selebaran orang hilang. Dan anehnya lagi semua pengunjung begitu fokus memperhatikan kedatangan mereka. What can I do you for? Selain mau nanya pesan apa, si penjaga bar kepo dengan tujuan Ethan yang datang ke daerahnya. Dan ternyata tebakan si emak benar, Ethan akan mencari goa kematian yang memang jarang banyak orang yang tahu. Dan karena alasan itulah Ethan menunjukkan seorang penulis bernama Harrison yang dianggap tahu betul tentang lokasi goa kematian. And why would she do? This is Jetman bobbing you, Linda. Parade the door policy for you. Suasana mendadak tegang ketika para warga lokal tidak suka akan keberadaan orang asing di daerahnya. Bahkan mereka menutupi keberadaan goa kematian yang merupakan sarang dari sosok yang disebut The Bone Keeper! That just sounds like a Bigfoot. Or nest. Do you even sell sandwiches here? Ethan sebenarnya gak percaya dengan sosok monster yang biasa disebut Bone Keeper itu. Namun keberadaannya di sini tak lain hanyalah untuk mencari ibunya Olive saja. Jadi ia harap si emak memberikannya alamat di mana keberadaan rumah Harrison. Indy be hiding away. Singkat waktu dan cerita, Olive dan teman-temannya tiba di rumahnya Harrison, di mana Harrison adalah seorang penulis yang dulu menemukan rekaman video milik Price dan telah menjadikannya sebuah buku. I'm not in the mood. Harrison malah menganggap Olive dan teman-temannya adalah komplotan maling yang selalu mencuri hasil kebunnya. Bahkan ia gak peduli saat mereka menyebutkan rencana untuk mencari ibunya Olive. Tapi ketika mendengar Olive adalah cucunya Price, si abah akhirnya memperbolehkan mereka masuk. Come in. Everyone who has Setelah mengetahui niatan Olive, si abah dengan tegas melarang mereka ke lokasi goa kematian. Termasuk melarang Lucy yang sempat mendatanginya 2 minggu yang lalu. Olive jelas kaget dong. Begitupun dengan si abah saat mendengar Lucy belum pulang sampai sekarang. My mum went in there. Do you remember this? Si abah akan merasa bersalah jika sampai tidak menuruti keinginan Olive yang ingin tahu lokasi goa temuan kakeknya. Tapi sebelum memberitahu lokasi goa, si abah akan menunjukkan rekaman jadul yang direkam oleh Price. Syukur-syukur dengan rekaman ini Olive mengurungkan niatannya untuk pergi ke goa kematian. Karena sebagai orang yang pernah datang ke goa itu, si abah takut Olive and the gang tidak akan kembali seperti Lucy. Tapi menurut Ethan sok aja diputer dan gak usah terlalu ngedramatisir sesuatu yang bersifat tahayul. lights, please. Because the cave underneath has collapsed. Continue. Serangan sosok Bone Keeper malah dianggap longsoran batu oleh Ethan. Cuma dari kejadian ini mereka sadar bahwa Price si kakek telah tewas di goa kematian. Sementara si abah langsung menunjukkan lagi sosok penunggu goa yang ia pikir telah memangsa Price. What is that? Are you serious? Look at that thing. Si abah menceritakan saat para polisi mendatangi TKP setelah ia menemukan kamera milik Price. Namun mereka tidak menemukan jasad Price yang ternyata sudah 2 kali mendatangi goa kematian. Lalu si abah menceritakan saat pertama kalinya ia tanpa sengaja menemukan goa I itu. was a 12-year-old boy to find where the meteor had hit. Not boys, but grasped my leg. I ran. Sejak kejadian itulah si abah terobsesi untuk mencari tahu sosok penunggu goa. Lalu ketika menemukan rekaman Price, ia menjadikannya sebuah karya tulis yang pada akhirnya bisa dibaca oleh Olive. Tapi seserem apapun cerita si abah tidak menyurutkan keinginan mereka untuk mendatangi goa. Hingga si abah pun tidak bisa berbuat banyak selain menuruti keinginan Olive dan teman-temannya. Untuk pertama kalinya mereka melihat goa kematian yang sudah berumur ribuan tahun. Tapi sebelum memasuki goa, Ethan menyuruh teman-temannya untuk membawa perlengkapan yang dibutuhkan saja. Di
tengah kesibukan orang-orang, Ashley menyapa para followersnya terlebih dulu karena ia ingin menjadikan mereka sebagai saksi dari petualangan yang menegangkan ini. Syukur-syukur ia menjadi orang pertama yang bisa nge-live di sarang sosok Bonekeeper. Di waktu yang sama, Olive merasa bahwa ibunya masih berada di dalam goa. Lalu setelah persiapan beres, petualangan pun akhirnya dimulai. Good. Just kidding. Mereka baru tahu ternyata goa ini punya banyak terowongan. Namun mereka tetap bersama setelah menentukan jalur sesuai arahan dari catatan milik si kakek. Tanpa ada yang sadar, salah satu Bonekeeper sudah merasakan kedatangan mereka. Sementara Olive dan teman-temannya masih kekerayapan dan menganggap semuanya masih aman-aman saja. Not deep enough. What's the time? You can head back. Semakin jauh memasuki goa, Olive menemukan pakaian yang ternyata adalah baju ibunya. Lalu perhatian semua orang tertuju ke banyaknya ceceran lendir aneh pada dinding goa. Dan kalau sudah urusan beginian, Nadia dan Raffi giliran turun tangan. Organism of some kind, I imagine. Dari pantauannya saja, Nadia merasa yakin cairan licin ini berasal dari makhluk hidup. Lalu kini giliran Raffi untuk mencari tahu makhluk seperti apa yang menghasilkan lendir seperti ini. The species is from. Again, can I just get like 30 seconds of silence? Then maybe you want someone to stay with you. Nadia dan Raffi jelas kebingungan karena lendir yang mereka teliti berasal dari makhluk di luar bumi. Lalu ketika yang lain melanjutkan perjalanan, Ashley yang kebelet ngompol ingin mencari lapak yang rata terlebih dulu. Subscribe and send good vibes. Ethan? Ashley mendengar sesuatu yang ia pikir itu adalah Ethan. Padahal Ethan dan yang lain sudah berada cukup jauh dari lokasi Ashley. Figure out where we're going next. Saat Ashley dimangsa Bonekeeper, mereka baru sadar teman dadakan mereka itu masih berada di belakang. Kemudian Nick menyuruh teman-temannya melanjutkan perjalanan, sementara ia akan menyusul Ashley yang berada di belakang mereka. See you on the other side. Great choice of What is that smell? Jalur yang mereka pilih ternyata dipenuhi lendir yang bau hitut. Akan tetapi mereka terus berjalan untuk mencari petunjuk akan keberadaan ibunya Olive. Mereka terbagi menjadi 3 kelompok sesuai skill dan keperluan mereka di dalam goa. Tak lama kemudian Olive menemukan helaian rambut yang ia pikir adalah rambut si ibu yang telah dijambak oleh sesuatu. what and scalped. Mereka menduga itu adalah tanda keberadaan seseorang. Di saat itu pula Nick sudah berada dekat dengan lokasi terakhir ia meninggalkan Ashley. Ashley! Ashley! Fuck. Ashley, you there? Ashley! Nick akhirnya percaya bahwa gua ini sudah banyak menelan korban. Lalu ia melanjutkan pencarian dengan mengikuti cecaran lendir yang mengarah ke suatu tempat. Nick langsung panas dingin karena merasa sesuatu yang buruk telah menimpa Ashley. Lalu tiba-tiba ia melihat pergerakan sesuatu yang membuat Nick penasaran. Mereka bisa mendengar teriakan Nick yang diserang oleh salah satu Bonekeeper yang selalu menggunakan tulang manusia untuk tumbuh besar. Namun Ethan menyuruh melanjutkan perjalanan karena temannya itu memang suka teriak-teriak untuk mengusir rasa takut. Clay deposit. Oh my god, what is that? Mereka tidak menyangka bisa menemukan banyak serpihan tulang manusia yang masih terlihat baru. Di saat itu pula Olive dan kedua temannya malah menemukan jalan buntu. Just settling.
Untuk pertama kalinya Nadia melihat tentakel sosok Bonekeeper yang sedang mengintainya. Tapi daripada takut, Nadia malah menyuruh Raffi untuk merekam momen saat ia akan mendekatinya. Just amazing. Close. Nadia menjadi korban ketiga setelah kematian Ashley dan Nick. Sementara Raffi yang ketakutan mencari jalur untuk bisa sampai ke lokasi teman-temannya. Someone needs help. What do you think that was? Teriakan Raffi mendadak hilang setelah ia diuak-uak sosok Bonekeeper. Bingung dong harus nyari kemana. Lalu Ethan mengajak para ciwi masuk ke celah sempit, kali aja tembus ke lokasi Raffi. Let's go. Raffi ternyata masih hidup meskipun dipenuhi luka dari serangan si monster Bonekeeper. Dan anehnya lagi, Raffi merasakan pergerakan aneh di dalam perutnya. Lalu tanpa ada yang sadar, mereka berada di tempat para Bonekeeper muda merubah tulang taling manusia menjadi bagian dari tubuh mereka. Raffi sudah gak kuat berlari akibat kondisi perutnya yang terus mengalami kontraksi. Di waktu yang sama, mereka melihat akuarium lendir yang dipenuhi onderdil dan barang-barang para korban, termasuk sebuah kalung yang tidak asing bagi Olive. Olive baru tahu ternyata baby Bonekeeper tidak suka dengan cahaya. Lalu mereka gercep menyalakan semua lampu yang mereka bawa. Pelarian mendadak terhenti saat mereka menemukan ceker Ashley yang tergeletak begitu saja. Ditambah lagi mereka kini tersesat dan sudah melenceng dari peta buatan Price. Lalu tiba-tiba Ethan melihat sebuah jalur yang sepertinya bisa mereka lewati. Mereka pun akan menuju jalur tersebut tanpa memperdulikan Nick yang kini sudah menjadi sosok Bonekeeper. Can you hear that? That was the trap. Let's get Ravi out. Nick si monster tidak akan membiarkan siapapun keluar dari dalam goa. Mereka pun bergegas keluar setelah melihat perubahan yang dialami oleh Nick. Ethan berhasil mengusir Nick yang sudah menjadi manusia setengah monster. Ia pun lanjut keluar melewati goa yang berbeda. Meskipun berhasil keluar dari goa, kondisi Raffi semakin mengkhawatirkan saat ia terus merasakan sakit di perutnya. Di mana semua itu akibat serangan Bonekeeper yang telah memasukkan seekor larva ke dalam tubuh Raffi. You have to go get the tent. I got it. Oh. Sebelum menyusul teman-temannya, Ethan akan mengambil perlengkapan yang tersimpan di bibir goa. Ia pun terus waspada takutnya ada Bonekeeper yang nekat keluar untuk memangsanya. Para ciwi gercep memberikan pertolongan pertama ketika Raffi mulai menggigil kedinginan. Lalu ketika Ethan datang, ia langsung menggunakan HP untuk memanggil Harrison. Tapi sayang, sinyal yang tiba-tiba menghilang membuat Ethan harus berjalan kaki untuk mencari sinyal. Be careful. Ethan's gone to get help. Mereka tidak bisa berbuat banyak selain menunggu bantuan dari Ethan. Gak mungkin juga kan mereka menyeret Raffi yang sudah seperti orang sekarat. Lalu tiba-tiba Raffi bertingkah aneh dan menyebut sesuatu yang aneh sedang berada di dalam tubuhnya. Ravi. Ravi, you need to rest, okay? Harrison. Saat panggilan terhubung, Ethan langsung menceritakan apa yang terjadi. Lalu Ethan disuruh untuk mengirimkan semua foto dan video di goa agar Harrison bisa membuat para polisi percaya. See it. Brace yourself. Well done. Olive teringat dengan sebuah kalung yang ia pikir adalah kalung ibunya. Dan karena alasan itulah ia ingin kembali ke dalam goa untuk mencari tahu apa yang sebenarnya dialami oleh sang ibu. And that weird wall. Come on.
Setelah menerima banyak bukti sosok Bonekeeper, Harrison langsung menghubungi polisi. Di saat itu pula, Olive mendengar kedatangan sesuatu yang sedang mendekati tenda. I heard something. Did you hear that? I suggest you... Sosok Bonekeeper terbesar telah berhasil membawa Raffi ke dalam goa. Lalu Ethan dan Olive berusaha menyelamatkan Anna yang masih dipeluk oleh tentakel sang Ratu Bonekeeper. Ethan akhirnya menjadi korban Ratu Bonekeeper yang bisa menjulurkan tentakelnya sampai keluar goa. Lalu para Ciwi bergegas kabur di tengah ancaman tentakel yang sedang menunggu mereka. Rich, okay? Anna menyuruh Olive segera pergi dan gak usah memperdulikannya karena ia sudah pasrah asalkan menjadi korban terakhir dari kebrutalan Ratu Bonekeeper. Olive kembali teringat dengan sang ibu yang belum ia temukan. Lalu dengan membawa perlengkapan seadanya, ia akan kembali ke goa apapun resikonya. Di sisi lain, Ethan yang masih hidup didatangi sang ratu yang haus akan daging dan tulang manusia. Lalu dengan menggunakan flash di HP, Ethan akan mencoba peruntungan untuk mengusir sang ratu. Harrison sudah bersiap untuk pergi ke lokasi goa dan melakukan evakuasi bersama pasukan khusus. Sementara Olive sedang memasuki goa menggunakan jalur yang kedua. Dalam pantauan para Bonekeeper, Olive langsung menuju akuarium lendir untuk memastikan kalung yang ia lihat bukanlah milik ibunya. Tak lama kemudian ia mulai melihat para Bonekeeper yang ketakutan akan cahaya senter yang ia bawa. Olive seolah gak percaya karena kalung ini benar-benar milik ibunya. Di waktu yang sama, para Bonekeeper mulai mendekat untuk memangsa Olive. Harrison tidak tahu akan nasib Olive yang tertangkap salah satu Bonekeeper. Sementara para pasukan khusus mulai merangsak masuk untuk membumi hanguskan goa kematian. Harrison mengingatkan bahwa di goa ini masih ada orang yang harus mereka selamatkan. Namun si anggota tidak peduli dan akan segera meledakkan tempat ini sebelum para monster keluar goa. Site secure. Saat sudah merasa dekat dengan Tuhan oleh pemutar musik yang selalu ia dengar saat masih kecil. Dan siapa sangka alunan musik ini berhasil membuat para Bonekeeper tiba-tiba terdiam. Saat para monster kabur, Olive yang dipenuhi luka akhirnya berhasil dievakuasi. Dan karena sudah tak ada lagi yang selamat, tibalah waktunya untuk meledakkan goa. Enam bulan kemudian, Olive akhirnya sadar setelah sekian lama terbaring koma. Dan yang lebih membagongkannya lagi, Pak Dokter menyatakan bahwa Olive sedang hamil. Olive heran dong, lah gimana ceritanya ia hamil padahal aduk songkol saja belum pernah. Dan untuk membuktikan sangkaannya, Pak Dokter akan melakukan USG. Tapi bohong.
Ternyata adegan yang tadi hanyalah mimpi buruk Olive. Karena pada kenyataannya Olive sudah dievakuasi oleh para pasukan khusus. Bahkan Harrison meminta Pak Menteri untuk membatalkan rencana peledakan goa. Karena menurutnya ledakan tidak akan berarti jika hanya dilakukan di bibir goa. Mending mereka teliti karena ia merasa yakin para gurita darat itu berasal dari planet lain. Lalu setelah rencana Harrison disetujui, para pasukan khusus akhirnya akan kembali ke markas. Well, you just gotta forget about it. Pencarian yang dilakukan Olive ternyata berakhir pilu karena selain kehilangan teman-temannya, Ibu Olive sudah tewas bersama para korban sebelumnya termasuk Price. Sementara teror para Bonekeeper masih akan berlanjut, terutama bagi orang-orang yang masuk ke goa kematian. Karena seperti perkataan Harrison, sekalipun ledakan dilakukan tidak akan bisa menghancurkan seluruh sistem goa yang sudah dipenuhi makhluk-makhluk itu. Ya kalau gini terus gimana? Kita tunggu saja kelanjutan film ini. Syukur-syukur dalam waktu dekat ada kelanjutannya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.